Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan tentang kerumah tanggaan atau tentang keluarga yang bermula pada satu pokok bahwa manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, dan tentu pasangan ini adalah pasangan-pasangan yang terbaik, yang terindah dan terhebat Allah berikan kepada setiap orang. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa manusia diciptakan termasuk dengan paket pasangannya, dan pasangan dari seorang laki-laki tentu adalah perempuan, atau sebaliknya perempuan juga dipasangkan oleh Allah dengan laki-laki. Pertama, karenanya maka tentu bahwa ketika ada pasangan yang laki-laki bukan perempuan, maka tentu ini menyalahi kodrat. Atau sebaliknya, pasangan seorang perempuan apabila bukan laki-laki juga menyalahi kodrat. Meskipun di dalam dunia kehidupan di zaman sekarang juga tidak luput di masa yang lalu bahwa ada penyimpangan-penyimpangan pada sebagian orang, mereka lebih menyukai jenisnya sendiri dan tidak menyukai pada lawan jenis. Yang terpenting dalam ayat itu adalah adanya tujuan yang menyatakan bahwa dipasangkannya pasangan suami dan istri itu bagi seorang suami adalah kepentingannya litaskunu ilaiha. Maka tujuan terpenting awal mula dibangunnya satu kehidupan rumah tangga dan dipasangkan padanya sosok seorang perempuan dan seorang laki-laki, maka awal mula dari tujuan penyatuan keadaan itu adalah agar seorang laki-laki merasa tentram, merasa nyaman, dan cenderung kepada si perempuan yang menjadi pasangannya itu. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga tentu ada semacam tip atau teknik-teknik serta strategi bagaimana membangun implementasi agar seorang laki-laki itu benar-benar merasakan apa yang dinukil di dalam ayat Allah tersebut, agar dia memiliki kecenderungan dan memiliki ketentraman atas kehadiran atau keberadaan seorang perempuan di dalam kehidupannya. Kita sering berdoa, di dalam satu doa kita menyampaikan kepada Allah permohonan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu yang tidak luput dari doa itu atau dalam permintaan kita itu adalah kita memohon agar pasangan kita tumbuh dan jadi sebagai pasangan yang menyejukkan pandangan mata. Maka tentu azwaj atau jauj yang qurrata ayun ini menjadi syarat bagi kemungkinan besar adanya satu kondisi dalam rumah tangga di mana terciptanya apa yang disebut dengan keadaan litaskunu ilaiha, atau kita merasa tentram, merasa cenderung, dan merasa betah dengan keberadaan seorang pendamping wanita di sisi kita dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pertama, seorang istri agar bisa terwujud kondisi yang litaskunu ilaiha sebagaimana dinukil dalam Al-Quran, karenanya memang harus terwujudlah keberadaan di dalamnya seorang istri yang mampu menyejukkan pandangan mata di mata suaminya. Karena apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka tentu syarat dasar dari litaskunu ilaiha pun akan menjadi jauh dari kemungkinan dapat tercapainya. Oleh karena itu, seorang laki-laki atau suami dalam hal ini, juga seorang perempuan atau istri dalam hal ini, memang harus memahami tentang bagaimana kebutuhan bersama mewujudkan satu keadaan dalam kehidupan rumah tangga sehingga terciptalah keadaan yang apa disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan litaskunu ilaiha. Jadi ketentraman, kenyamanan, dan ini tentu tidak akan ada sumber ketentraman, tidak ada sumber kenyamanan kecuali masing-masing pihak benar-benar melaksanakan segala apa yang menjadi kewajiban dan kemudian mengerti dengan kewajiban apa yang menjadi hak bagi pasangan lainnya. Dan karena inilah tentu kita dituntut untuk lebih harus menggali tentang pengetahuan, tentang ilmu, dan terutama teknik di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga litaskunu ilaiha sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran itu mampu kita wujudkan.
Selain keberadaan seorang istri yang di dalam kategorinya adalah menyejukkan pandangan mata suami, tentu juga kiprah dari seorang istri itu sendiri harus membangun kapasitas dirinya untuk menjadi wanita yang solehah di pandangan suaminya. Bagaimanakah keadaan atau kriteria dari wanita solehah itu? Tentu yang terutama sekali, karena kriteria solehah itu muncul dari kriteria-kriteria yang sifatnya mental dan spiritual, yang tidak sama sekali pada awal mulanya berhubungan dengan aspek-aspek material. Oleh karenanya memang dibangunlah ketentuan yang disebut dengan solehah itu, dia berdasarkan pada kriteria Al-Quran, kriteria apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran, fasolihatu itu memiliki karakter pertama adalah qanitatun. Dia merupakan sosok yang taat. Pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulnya, dan ketiga taat kepada suaminya. Sehingga kita tahu untuk seorang istri, ketaatan kepada suami itu menjadi sesuatu yang ditempatkan oleh kedudukannya didasarkan pada urutan setelah Allah dan setelah Rasulnya. Kemudian ketaatan kepada suami adalah menjadi kewajiban bagi seorang istri setelah Allah dan Rasulnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mewujudkan ketaatan adalah peningkatan kapasitas yang harus dibangun oleh pribadi istri, dan tentu juga menjadi tanggung jawab seorang suami untuk meningkatkan kapasitas dari istrinya melalui pendidikan. Pendidikan pembinaan, karena sejatinya seorang laki-laki dihadirkan di dalam rumah tangga menjadi pemimpin kehidupan, juga adalah untuk mengangkat bagaimana kapasitas seorang perempuan dari yang belum solihah menjadi solihah, dari yang sudah solihah meningkatkan kesolihahannya pada tingkat dan level yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, karakteristik solihah di dalam Al-Quran itu selain qanitun, selain patuh atau selain taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya, juga di sana ada karakter hafidhatun. Hafidhatun itu dia pandai menjaga. Apa yang diperankan dalam penjagaan? Yang pertama tentu menjaga hududullah. Batas-batas ketentuan aturan Allah dijaga oleh istrinya. Begitupun nanti suaminya juga turut menjaga. Maka setelah dia menjaga aturan-aturan Allah, juga dia harus pandai menjaga kehormatan. Kehormatan yang harus dijaga itu bukan hanya kehormatan dirinya secara pribadi sebagai seorang istri, tapi juga harus menjaga kehormatan dari suaminya, menjaga kehormatan keluarga. Lebih jauh tentu menjaga kehormatan Islam, menjaga kehormatan masyarakat kaum muslimin, dan lebih besar lagi nanti tanggung jawab tentu menjadi bagian dari kebutuhan dan kewajiban secara keseluruhan umat yang beriman. Namun dalam lingkup keluarga, maka hafidhatun atau kepandaian seorang istri dalam menjaga itu diamanatkan, satu, menjaga apa yang ada pada dirinya sebagai titipan dari suaminya. Baik pada saat suaminya ada atau pada saat suaminya tidak ada. Terutama sekali saat suaminya tidak ada, dia harus mempunyai kemampuan menjaga diri, menjaga apa yang suaminya amanatkan kepada dirinya, dan itulah menjadi bagian dari kriteria dan tanda bahwa seorang istri itu dinyatakan sebagai istri yang solehah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masing-masing pihak berupaya untuk mewujudkan ini, jadi seorang laki-laki atau seorang suami terus tidak pernah berhenti membangun kapasitas dirinya, kemampuan kepribadiannya, sehingga tercapailah gelar soleh di dalam dirinya. Seorang perempuan atau seorang istri pun sama, terus berjuang sehingga tercapailah kapasitas diri, sehingga Allah menggelarkan kepada dirinya sebagai wanita yang solehah. Maka itu semua sudah menjadi cukup adanya bagi terwujudnya kapasitas kehidupan dalam apa yang disebut dengan tujuan kehidupan pernikahan atau tujuan kehidupan berkeluarga dengan kalimah litaskunu ilaiha. Semoga kita semua, para istri dan para suami dimanapun saudara dan sahabat semua berada, kita berharap bahwa kita menjadi suami-suami yang soleh dan istri-istri yang solehah. Karena suami yang soleh dan istri yang solehah akan mampu melaksanakan tanggung jawab untuk mengemban amanah dari Allah
mewujudkan satu kehidupan rumah tangga yang disebutkan litaskunu ilaiha, tentram, nyaman, dan tentu cenderung satu sama lain saling berkecenderungan, saling membutuhkan, saling merasa memiliki, dan itulah nanti yang menjadi syarat kemudian munculnya mawaddah dan warahmah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.